Halo Sobat Traveler, saat ini saya sedang berada di Bandar Udara Letung yang terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas. Bandara ini mengalami renovasi dan perbaikan pada tahun 2023 yang lalu, maka tak heran gedungnya masih terlihat cantik. Bandara ini melayani 2 rute penerbangan, yaitu Batam Letung dengan menggunakan Wings Air, sementara satu lagi Pinang Letung dengan menggunakan Susi Air. Dalam perjalanan kali ini, saya akan menggunakan maskapai Susi Air dengan rute Letung Tanjung Pinang. Kalau sobat kesini, tak usah heran kalau bandaranya sepi, karena memang rute penerbangannya tidak banyak. Sekarang saya sudah berada di dalam gedung bandara dan akan melakukan proses check-in. Untuk bagasi, hanya diberikan 5 kilo per penumpang. Bila ada kelebihan, maka akan dikenakan tarif 20.000 per kilonya. Untuk penerbangan hari ini, saya adalah penumpang pertama yang datang. Maka, mulai dari check-in sampai ke ruang tunggu, hanya saya sendiri yang sudah berada di gedung bandara. Bahkan di area landasan pacu pun tidak terlihat aktivitas apa-apa, sebab untuk penerbangan hari ini hanya ada Susi Air saja. Sekitar 15 menit kemudian, satu persatu penumpang lainnya mulai datang. Sebenarnya penerbangannya masih cukup lama, sekitar 40 menit lagi. Tapi kita menunggu di ruang tunggu ini pun sudah sangat nyaman sekali. Semua fasilitas telah dilengkapi, bahkan ada musola yang nyaman untuk kita sholat. Sekarang saya mau sholat dulu. Penumpang yang datang sudah semakin banyak, tapi memang tidak akan ramai karena kapasitas maksimal pesawat Susi Air ini hanya 12 orang saja. Akhirnya pesawat saya tiba juga. Penerbangannya tidak mengalami delay dan mendarat tepat waktu. Para petugas bandara sudah siap untuk membantu proses berhentinya pesawat serta naik turunnya penumpang. Satu persatu penumpang dari Tanjung Pinang mulai turun dan masuk ke dalam gedung bandara. Sebentar lagi, saatnya kami penumpang yang akan berangkat untuk naik pesawat. Setelah dipersilakan untuk naik ke atas pesawat, saya pun segera berjalan cepat, sebab target saya adalah duduk di belakang pilot. Ini pesawat yang akan mengantarkan kita dalam perjalanan kali ini, pesawat Cessna tipe Grand Caravan. Oke, target kita untuk duduk di belakang pilot sudah tercapai. Untuk pengaturan tempat duduk di pesawat Susi Air sendiri menggunakan sistem first come first serve, artinya siapa cepat dia dapat. Pilot dan co-pilot kita sudah bersiap-siap, tandanya tak lama lagi pesawat akan diterbangkan. Alasan kenapa saya ingin sekali duduk di belakang pilot adalah karena saya bisa melihat langsung bagaimana pilot mempersiapkan pesawat mulai dari take off sampai nantinya landing. Untuk apa saya mau tahu tentang hal itu? Ya karena saya laki-laki. Laki-laki selalu ingin tahu bagaimana dunia bekerja. Saat ini, proses taxiing sedang berlangsung di mana pesawat bergerak menuju runway untuk persiapan lepas landas. Selama proses ini, pilot terus berkomunikasi dengan ATC untuk mendapatkan izin. Setelah taxiing, pesawat pun melakukan line up, di mana pesawat bergerak ke ujung runway dan sejajar dengan garis tengah runway. Pesawat akan berada di dalam posisi ini untuk sementara waktu, sembari pilot melakukan final check dan menunggu izin untuk take off dari ATC. Setelah mendapat izin, pilot akan meningkatkan daya mesin ke level maksimum untuk mendapatkan tenaga yang cukup. Pesawat mulai bergerak maju di runway dan pilot menambahkan kecepatan secara bertahap. Setelah mencapai kecepatan tertentu, pilot akan menarik kemudi untuk mengangkat hidung pesawat dan pesawat pun lepas landas. Pesawat kini mulai meninggalkan runway dan naik ke udara. Ketika telah mencapai ketinggian yang ditentukan, pilot akan menarik roda pendaratan, dan secara bertahap pilot akan menarik flaps yang sebelumnya digunakan untuk menambah daya angkat pesawat saat take off. Pesawat akan terus meningkatkan kecepatan hingga mencapai kecepatan jelajah, serta terus menambah ketinggian hingga mencapai ketinggian jelajah. Setelah pesawat stabil pada ketinggian yang ditentukan, pilot akan mulai mengaktifkan autopilot, dan pesawat pun akan melanjutkan perjalanan hingga mencapai bandara tujuan. Walaupun sudah memasuki mode autopilot, bukan berarti pilot dan co-pilotnya bisa bersantai ya sobat. Selama penerbangan, mereka tetap melakukan monitoring untuk memantau sistem pesawat termasuk mesin, bahan bakar, serta kondisi cuaca. Selain itu, mereka juga terus berkomunikasi dengan ATC untuk memperbarui posisi serta menerima instruksi rute perubahan jika diperlukan.
Saya tidak tahu berapa detailnya ketinggian kami saat ini, namun saya rasa ini lebih daripada 10.000 kaki di atas permukaan laut. Dari ketinggian ini, rimbunnya hutan dan luasnya laut yang tampak di bawah terlihat begitu memukau. Warna biru laut yang jernih dipadukan dengan gugusan pulau yang hijau. Bagi saya, ini seperti membentuk sebuah lukisan yang sempurna. Pesawat terbang begitu dekat dengan awan, seolah rasanya awan yang tampak di depan mata ini bisa kita pegang secara langsung. Saat ini pesawat sudah mulai terbang mendekati ujung daripada Pulau Jemaja, dan tak lama lagi kita akan masuk ke kawasan lautan lepas. Di sini tak ada lagi objek lain yang terlihat, hanya tampak warna biru dan putih yang seolah menyatu di ujung horizon. Tak banyak yang bisa kita lakukan di atas pesawat selain menikmati warna biru dan putih. Sesekali memang muncul juga warna hijau yang menandakan adanya sebuah pulau. Selain menikmati pemandangan, yang bisa kita lakukan adalah melihat bagaimana pilot dan co-pilot bekerja. Mereka terus memantau instrumen pesawat sembari sesekali berkomunikasi dengan ATC. Meski terlihat santai, tapi jelas terasa betapa profesionalnya mereka dalam menjalankan tugas. Terbang dari atas begini juga membuat saya sadar betapa cantiknya pulau-pulau yang ada di Indonesia yang mungkin kecantikannya tidak terlihat kalau kita melakukan perjalanan dari bawah. Setelah hampir 1 jam terbang, perlahan mulai banyak pulau yang terlihat. Hal ini menandakan kami sudah semakin dekat dengan Pulau Bintan. Bahkan pilot pun yang sudah sering terbang masih tetap terkagum melihat betapa cantiknya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Banyaknya hunian serta aktivitas pembangunan yang tampak pada pulau di bawah menandakan ini adalah Pulau Bintan. Dalam penerbangan tidak mungkin selalu mulus, pasti ada momen turbulensi seperti saat ini. Kalau saya secara pribadi sudah deg-degan, namun pilot dan co-pilot tetap tenang menghadapi situasi ini. Landasan pacu dari Bandara Raja Haji Fisabilillah, tempat kami akan mendarat, sudah tampak di kejauhan. Pilot pun telah bersiap untuk melakukan pendaratan dengan menurunkan ketinggian pesawat secara bertahap. Kota Tanjung Pinang sudah tampak sangat dekat sekali, tandanya sebentar lagi kita akan landing. Menjelang pendaratan, pilot telah mengatur flaps dan roda pendaratan agar pesawat dapat mendarat dengan aman. Dan akhirnya, inilah yang kita tunggu momennya. Touchdown, roda pesawat menyentuh landasan. Pilot pun segera mengaktifkan sistem pengereman untuk mengurangi kecepatan pesawat. Seluruh langkah proses pendaratan dilakukan dengan presisi tinggi. Ini menunjukkan bahwa kru pesawat dalam penerbangan kita kali ini sangat handal dan terlatih. Dan itulah akhir dari perjalanan udara kami. Pesawat yang mendarat mulus seolah mengucapkan selamat tinggal pada langit biru yang telah menemani kami selama 1 jam lebih. Dari ketinggian puluhan ribu kaki di atas permukaan laut, saya diajak untuk menikmati keindahan alam dari sudut yang jarang terlihat. Tapi yang paling berkesan bukan hanya pemandangannya, namun juga kesempatan untuk bisa menyaksikan pilot dan co-pilot bekerja dengan sangat profesional. Pesawat telah mendarat dengan sempurna, pintu kabin telah dibuka dan penumpang dipersilakan untuk turun. Terima kasih Susi Air atas pengalaman yang luar biasa dan sampai jumpa di penerbangan selanjutnya. Saat ini saya sudah berada di dalam gedung Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Suasana bandara cukup sepi, menandakan tidak banyak penerbangan lain untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Bila sobat ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Chester Furqon undur diri. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.